Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Zuliantika. Saya mengajar SKI kelas 12 di Mandua, Madiun. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 12 dengan materi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa dulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa bersama. Tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum ini Bu Evi akan melakukan presensi terlebih dahulu. 12 IPA. Ahmad Ilyas. Oke, Arin Putri. Hendiro. Amru. Azharo. Bagas. Brilian. Widalia. Wildan. Zahratul. Oke. Baiklah, untuk menambah semangat pembelajaran hari ini, kita mulai dengan melakukan yel kelas terlebih dahulu. Siap? Siap. Siapa kalian? 12 IPA. 12 IPA. Kreatif. 12 IPA. Unik. 12 IPA. Paling pintar. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Bu Evi ingin bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada semester sebelumnya? Silakan, yang bisa angkat tangan. Oke, Lula. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Oke, bagus. Jalur dan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang lain? Silakan. Oke. Biografi dan peranan Wali Songo. Oke, biografi dan peranan Wali Songo. Ada yang lain? Silakan. Peran kerajaan Islam. Oke, peran kerajaan Islam dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ada yang lain? Oke, Peran umat Islam pasca kemerdekaan. peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Bagus sekali. Anak-anakku semua berarti masih mengingat pembelajaran yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, pada semester ini kita akan memulai pembelajaran dengan mempelajari tentang perkembangan umat Islam yang ada di Asia Tenggara. Pada semester sebelumnya, kita membahas tentang Indonesia, kita membahas tentang Nusantara, dan pada semester ini kita akan mempelajari perkembangan Islam yang ada di dunia. Dan kita mulai dari yang pertama adalah Asia Tenggara. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, Bu Evi ingin bertanya, kalian tahu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara?
Tahu. Oke, jumlahnya ada berapa? 11. Bagus, jumlahnya ada 11. Coba silahkan disebutkan. Oke, Singapura, Malaysia. Oke, bagus. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar. Bagus sekali, tepuk tangan. Adakah negara di kawasan Asia Tenggara yang termasuk agama Islamnya mayoritas? Angkat tangan yang bisa. Oke, bagus. Brunei Darussalam. Selanjutnya, negara mana lagi? Indonesia. Ada lagi? Malaysia. Jadi, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, Islam mayoritasnya ada 3. Urutan pertama adalah Indonesia. Urutan kedua adalah Brunei Darussalam. Urutan ketiga adalah Malaysia. Selebihnya Islamnya adalah minoritas. Adapun KD pada pembelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis perkembangan Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya adalah menilai hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan tepat, kemudian menyimpulkan, kemudian mendemonstrasikannya dalam bentuk PowerPoint. Kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang berbentuk kepulauan, yang mana pada masa itu digunakan sebagai jalur perdagangan, sehingga banyak pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan juga untuk melakukan dakwah yang dimulai pada sekitar abad ke-7 Masehi. Silahkan anak-anak mengamati video pembelajaran yang ada di depan. Satu wilayah terluas di muka bumi. Bahkan jika mau dihitung dengan jari, jumlah pulaunya sangat banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Pun demikian pula dengan Malaka, masih menjadi bagian dari Indonesia hingga saat ini. Malaka punya kisah tersendiri terkait seperti apa agama Islam masuk ke wilayahnya. Masih tidak jauh-jauh dari para pedagang pastinya. Namun versi kisahnya berbeda lagi jika diulas secara runtuh berdasarkan sejarahnya. Malaka adalah salah satu tempat di mana pintu gerbang utama Islam di Asia Tenggara menjadi terkenal. Lebih tepatnya dimulai dari Semenanjung Malaka, agama Islam menjadi jauh lebih dikenal hingga saat ini. Demikian. Setelah mengamati video pembelajaran di depan kalian tadi, kira-kira adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Oke, silahkan Mbak Serinda. Bagaimana cara Islam disebarkan di Asia Tenggara? Oke, bagaimana Islam disebarkan di kawasan Asia Tenggara? Bagus. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Di negara-negara Asia Tenggara ada muslim mayoritas dan minoritas. Bagaimana keadaan umat muslim yang minoritas? Oke, pertanyaannya adalah di negara kawasan Asia Tenggara itu kan ada penduduk muslim yang mayoritas dan juga minoritas. Lantas bagaimana keadaan muslim yang minoritas? Bagus sekali. Oke, Bu Evi akan mencoba menjawab. Jadi yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam disebarluaskan di kawasan Asia Tenggara? Nah, tadi Bu Evi mengatakan bahwa di kawasan Asia Tenggara itu negaranya adalah negara kepulauan. Di situ ada namanya Kepulauan Malaka. Kerajaan Malaka itu merupakan pusat perdagangan internasional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Para pedagang dari luar negeri, baik itu dari Gujarat, Arab, Persia, Cina, itu datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Selain berdagang, mereka juga melakukan yang namanya dakwah atau menyebarkan agama Islam. Adanya interaksi antara pedagang dan juga masyarakat
Indonesia atau Malaka, akhirnya hal tersebut menyebabkan Islam dibawa atau disebarluaskan di wilayah yang berdekatan dengan Malaka. Contohnya Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, berawal dari yang namanya Kerajaan Malaka itu tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada Islam mayoritas dan juga minoritas. Bagaimana keadaan Islam minoritas? Keadaan Islam minoritas di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara itu ada yang dimudahkan dalam memeluk Islam. Namun ada juga ketika memeluk Islam itu mereka ditindas. Yang dimudahkan contohnya adalah di Thailand. Thailand, umat Islam yang ada di sana diberi kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas keagamaan. Berbeda dengan yang ada di Myanmar, kaum Rohingya untuk memeluk agama Islam itu sangat sulit. Bahkan mereka ditindas untuk mengikuti agama mayoritas yang ada di Myanmar, yaitu agama Buddha. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar menggunakan media Pakapindo. Seperti biasa, Bu Guru akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 berwarna hijau, kelompok 2 berwarna ungu, kelompok 3 berwarna biru, 4 kuning, 5 merah. Kelompok 1 nanti adalah kelompok yang sudah Bu Evi bagi, yaitu kelompoknya Gustina. Kemudian kelompok 2 itu kelompoknya Desi. Kelompok 3 itu kelompoknya Arin. Kelompok 4 itu kelompoknya Bagas. Dan kelompok 5 itu adalah kelompok Brilian. Oke, setelah ini silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan. Oke, untuk pembelajaran perkembangan Islam di Asia Tenggara ini kita akan menggunakan media Pakapindo. Setiap perwakilan dari kalian akan mengambil clue yang ada di papan kantong Doraemon. Kemudian silakan dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Sudah mengerti? Siap dilaksanakan? Siap. Oke, silakan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Baik. Pertanyaannya apa dulunya? Sejarah masuknya Islam di wilayah tersebut Analisis perkembangan Islam di negara Silam. Oh ini buat apa ya, diagram? Oke, bagus. Kan berapa yang berapa? Ini yang terbesar apa? Berarti Singapura itu mayoritasnya adalah agama. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sekarang kita masuk kepada clue yang kedua, yaitu silahkan perwakilan ke masing-masing kelompok untuk mengambil clue yang kedua. Silahkan. Oke, pengembangan agama Islam di Vietnam. Mayoritas adalah Buddha. Suku Islam. Oke,
dipersilahkan untuk maju mempresentasikan hasil PowerPoint yang kalian telah buat. Hari ini yang akan maju presentasi dari kelompok berapa? 5. Oke, dari kelompok 5 terlebih dahulu silahkan maju ke depan, yaitu perkembangan Islam yang ada di negara Malaysia. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint, yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara pada negara Malaysia. Proses masuknya Islam di Malaysia sekitar abad ke-7 Masehi, terutama pada Kerajaan Malaka melalui para saudagar Muslim dari India dan Arab Persia. Menurut ahli sejarah, masuknya Islam di Asia Tenggara termasuk Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu Islam datang dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini menjadi Bangladesh. Perkembangan Islam di Malaysia. Perkembangan Islam secara luas berlangsung sekitar abad 13 Masehi dengan ditemukannya inskripsi-inskripsi yang bernuansa Islam. Yang perkembangan Islam di Malaysia juga melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda. Mereka bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Jenjang pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah atau bisa disebut PAUD. Yang kedua, pendidikan rendah atau sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah, SMP sederajat. Keempat, pendidikan pra-university atau SMA sederajat dan penggajian tinggi atau perguruan tinggi. Pola penerimaan Islam di Malaysia. Pola penerimaan Islam di Malaysia dibagi menjadi 2 pola, yaitu yang pertama, Islam diterima oleh masyarakat lapisan bawah. Yang kedua, Islam diterima oleh penguasa. Agama-agama di Malaysia. Agama di Malaysia yaitu ada 7. Yang pertama Islam. Islam terdiri presentasi agama di Malaysia Islam yaitu 61,32%. Untuk Buddha 19,84%. Untuk Kristen 9,24%. Hindu 6,27%. Konghucu 1,26%. Tidak beragama 0,71% dan selebihnya 1,36%. Dari data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Malaysia merupakan sebuah negara Islam dengan populasi 61,32% dari penduduknya mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut agama Islam. Malaysia juga memiliki 6.277 masjid yang dapat digunakan untuk beribadah umat Islam. Bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Islam di Malaysia. Yang pertama, Masjid Jami Kuala Lumpur. Yang kedua, Benteng Cornwallis. Yang ketiga, Istana Seri Menanti. Dan masih banyak lagi. Mungkin dari presentasi saya, apakah ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud inskripsi? Menurut data di grafik, Islam di Indonesia sekitar 28%, sedangkan di Malaysia 61%. Namun mengapa nuansa Islam lebih terasa di negara Malaysia daripada di Indonesia? Siapa penyebar Islam di Malaysia? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inskripsi. Inskripsi adalah kata-kata atau tulisan yang diukir
ada batu monumen dan sebagainya, atau dicap pada uang logam, medali, dan piala. Untuk yang bertanya bisa dipahami? Insyaallah. Untuk yang soal nomor 2 yaitu siapa yang pertama kali menyebarkan Islam di Malaysia? Islamisasi Islam tidak lepas dari peran raja-raja Malaka, yaitu pada abad 7 Masehi Islam baru masuk wilayah Malaysia melalui pedagang Muslim yang berasal dari India. Jadi yang menyebarkan Islam di Malaysia adalah dari kalangan pedagang. Untuk penanya bisa memahami jawaban saya? Bisa. Dan yang ketiga yaitu jawabannya, nuansa Islam di Malaysia lebih kuat dari nuansa Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan politik Melayu sejak masa Kesultanan Malaka. Islam bagi orang Melayu bukan sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Bisa dipahami? Bisa. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus sekali hari ini. Kalian cukup aktif dan kemudian muncul beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kalian kepada kelompok perkembangan Islam yang ada di Malaysia. Pertanyaan yang pertama, tadi apa pertanyaannya? Iya, siapakah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Malaysia? Jawabannya adalah para pedagang yang berasal dari India dan juga Arab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Apa itu inskripsi? Inskripsi itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis dalam bentuk batu kemudian dimonumenkan, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa nuansa Islam itu lebih terasa di Malaysia daripada di Indonesia? Padahal jika dilihat dari grafik, grafiknya itu lebih tinggi mayoritas yang ada di Indonesia. Jawabannya apa? Semua itu tidak lepas dari sejarah masuknya Islam yang ada di Malaysia, tidak lepas dari Kesultanan Malaka. Bagi orang Malaysia, Islam itu bukan hanya suatu keyakinan, tapi sudah menjadi identitas bagi mereka dan menjadi dasar akan kebudayaan mereka. Baiklah anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita akhiri, coba kita melakukan kesimpulan bersama-sama terlebih dahulu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, Islam masuk Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara secara damai, tidak dengan cara penaklukan. Yang kedua, Malaka menjadi gerbang tersebarnya Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu perbedaan antara perkembangan Islam yang ada di Malaysia dengan Indonesia. Apa itu perbedaannya? Nuansa Islam lebih terasa di Malaysia dari Indonesia. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang coba untuk refleksi pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagus sekali. Hari ini pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bu Evi melihat antusias kalian dalam melaksanakan pembelajaran melalui media Pakapindo ini. Kemudian Bu Evi juga melihat keaktifan kalian dalam menyelesaikan tugas, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk PowerPoint, kemudian mempresentasikannya. Kalian juga aktif bertanya. Tepuk tangan untuk setelah ini, Bu Evi akan melihat sejauh mana kemampuan kalian setelah pembelajaran hari ini. Bu Evi akan memberikan soal berupa post test 10 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit.
dikerjakan dalam waktu 10 menit. Selesai anak-anakku? Sudah. Kalau sudah, kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1 jawabannya adalah Nomor 2 jawabannya adalah A. Nomor 3 jawabannya adalah Nomor 4 jawabannya adalah A. Nomor 5 jawabannya adalah B atau C? C. Nomor 6 D. 7 E. 8 A. 9 B. 10 Jawabannya A atau C? Ya, jawabannya adalah C. Oke, sekarang yang benar 10 angkat tangan. Oke, 4 anak yang benar 10. Kemudian yang benar 9 angkat tangan. Oke, good. 9, 8 angkat tangan. 7 angkat tangan. 6, 5, 4, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti nilai minimalnya adalah 80. Akan dikumpulkan kembali. Mbak Lia, saya minta tolong dibantu. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik. Hari ini kita mempelajari perkembangan Islam yang ada di Malaysia, kemudian juga Thailand dan juga Vietnam. Pada pertemuan yang akan datang, silahkan kalian mempelajari perkembangan Islam yang ada di Singapura, kemudian perkembangan Islam yang ada di Myanmar, dan juga perkembangan Islam yang ada di Filipina. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Kita siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.